Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harya Syafiain Akhtar, NIM 03191039 dari Prodi Teknik Mesin Institut Teknologi Kalimantan. Di video kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya. Kali ini materinya tentang uji hardness. Lanjut. Uji hardness atau yang sering disebut dengan hardness test yaitu sebuah pengujian yang paling efektif untuk menguji kekerasan dari suatu material, karena dengan pengujian ini kita dapat dengan mudah mengetahui gambaran sifat mekanis suatu material. Meskipun pengukuran hanya dilakukan pada satu titik atau daerah tertentu saja, nilai kekerasan cukup valid untuk menyatakan kekuatan suatu material. Dengan melakukan uji keras, material dapat mudah digolongkan sebagai material ulet atau getas. Ini adalah salah satu contoh alat untuk menguji kekerasan. Ini salah satunya. Ya, bisa lanjut. Metode di uji hardness ini ada 4 metode. Yang pertama Brinell, lalu yang kedua ada Rockwell yang sering digunakan, lalu yang ketiga ada Vickers, yang keempat ada micro hardness atau yang sering disebut juga dengan knob hardness. Yang pertama, penjelasan metode Brinell. Pengujian kekerasan dengan metode Brinell bertujuan untuk menentukan kekerasan suatu material dalam bentuk daya tahan material terhadap bola baja atau indentor yang diletakkan pada permukaan material uji tersebut atau yang sering kita sebut dengan spesimen. Idealnya, pengujian Brinell diperuntukkan untuk material yang memiliki permukaan yang kasar dengan uji kekuatan berkisar 500 sampai 3.000 kg F. Dentor atau yang nama lain dari bola baja biasanya telah dikeraskan atau di-plating ataupun terbuat dari bahan karbida tungsten. Ini ada contoh prosesnya. Bola ditekan lalu menimbulkan bekas. Ini untuk gambar yang lebih lengkapnya seperti ini. Lanjut. Penjelasan metode Rockwell, yaitu salah satu pengujian kekerasan yang paling banyak digunakan karena pengujian ini sederhana, cepat, dan tidak memerlukan mikroskop untuk mengukur jejak perubahan, dan tidak juga merusak. Dengan cara menekan permukaan benda uji dengan suatu indentor, penekanan indentor tersebut dilakukan dengan menekan beban pendahuluan atau beban minor, kemudian ditambah dengan beban utama atau beban mayor. Kemudian beban mayor dilepaskan, sedangkan beban minor tetap dipertahankan. Ini gambar contoh prosesnya. So, baru keluar. Lalu lebar indentornya ini 120 derajat. Ini untuk gambar lebih lengkapnya seperti ini. Lanjut. Penjelasan metode Vickers. Sebagai pengujian keras ini dilaksanakan dengan cara menekan material atau spesimen uji dengan indentor intan dengan berbentuk piramida dengan alas segi 4 dan besar sudut dari permukaan yang berhadapan sebesar 136 derajat. Penekanan dengan indentor akan menghasilkan suatu jejak atau notch atau lekukan pada permukaan material uji. Pengujian kekerasan Vickers hanya menggunakan satu jenis indentor, yaitu indentor intan yang berbentuk piramid ini, dan dapat digunakan untuk menguji hampir semua jenis logam, mulai dari yang logam lunak sampai logam yang keras. Ini contohnya, ini besarnya, derajatnya tadi, ini masuknya untuk bentuknya alasnya ini sempat berbentuk piramida ini. Gambar jelasnya seperti ini. Lanjut. Penjelasan metode micro hardness atau juga yang sering disebut dengan knob hardness adalah uji kekerasan mikro, uji kekerasan mekanis yang digunakan terutama untuk bahan yang sangat rapuh atau lembaran yang sangat tipis di mana hanya lekukan kecil yang dapat dibuat untuk melakukan pengujian. Sebuah titik berlian piramid atau yang sama kayak tadi itu ditekan ke permukaan yang dipoles dari bahan uji dengan beban yang diketahui paling sering diuji itu 100 gram untuk waktu tunggu tertentu, untuk maksudnya itu untuk berapa lama penekanannya,
dan lekukan yang dihasilkannya itu diukur menggunakan mikroskop. Geometri indentor ini adalah piramida yang diperpanjang dengan rasio panjang dan lebar adalah 7:1. Dan sudut muka masing-masing adalah 172 derajat. Dan untuk tepi panjangnya dan 130 derajat untuk tepi pendeknya. Kedalaman lekukan dapat diperkirakan 1/30 dari dimensi panjang. Ini gambar jelasnya, bentuk indentornya seperti ini untuk micro harness atau knob harness. Lanjut. Rumus. Di sini ada 4 rumus yang untuk menentukan nilai kekerasan dari masing-masing metode pengujian. Pertama ada nilai kekerasan Brinell, cara mencarinya seperti ini. Rumusnya, ini keterangannya sudah ada juga. Lalu yang kekerasan Rockwell yang paling sering digunakan, ini juga ada keterangannya juga sudah yang bisa dibaca. Lalu ada kekerasan Vickers, ini rumusnya sama, ada keterangannya. Lalu nilai kekerasan knob, ini juga ada keterangannya yang bisa kalian lihat. Lanjut. Langkah kerja metode Brinell. Di sini ada 10. Yang pertama, bersihkan ini permukaan dari kerak, minyak, dan kotoran lainnya dengan cara digosok. Lalu, atur besar beban uji, cara memasang lempengan yang berbentuk cakram atau tabung logam solid di belakang mesin. Lalu, tempatkan spesimen pada anvil atau meja uji mesin. Lalu ada putar roda tangan di batang ulir. Lalu ada gerakan tuas pembebanan sehingga beban uji mulai diterapkan di mana indentor mulai melakukan penekanan pada spesimen. Yang kenal 10 bisa kalian baca sendiri ini untuk lamanya. Lalu ada setelah waktu penerapan, bebaskan beban uji, putar kembali roda tangan, ukur diameter jejak yang saling tegak lurus, lalu tentukan besar nilai kekerasan spesimennya. Lanjut, cara kerja metode Rockwell. Ini sudah ada yang bisa kalian baca. Karena kepanjangan saya baca sedikit saja. Pengujian kekerasan dengan metode Rockwell bekerja dengan cara penekanan objek pengujian menggunakan sebuah indentor yang ditekan kepada objek, menerapkan beban minor lalu ditambah beban mayor yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Lalu dilepaskan, sedangkan beban minor masih dipertahankan. Biasanya beban minor itu sebesar 10 kg F, sedangkan beban utama itu sebesar 50, 90, atau 140 kg F. Penerapannya ini sudah bisa kalian baca ini, penerapannya dan lain-lainnya. Lanjut, langkah kerja metode Vickers ini karena banyak, jadi saya masih lihat aja sebentar, yang kalian bisa baca sendiri. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 langkah kerja untuk metode Vickers. Lalu yang selanjutnya, cara kerja metode knob. Nah, kalau ini langkahnya sebelum memulai pengujian menggunakan metode knob. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada cara kerjanya dari metode knob. Lanjut, contoh soal untuk materi uji hardness. Ya, ini saya bacakan soalnya. Perhitungan uji kekerasan Rockwell, karena yang paling sering digunakan itu adalah Rockwell, jadi saya ngambil yang Rockwell. Pada suatu pengujian digunakan indentor intan dengan penetrasi beban utama adalah 0,092 mm dan penggunaan indentor bola dengan penetrasi beban utama adalah 0,062 mm. Lalu hitunglah berapa kekerasan Rockwell-nya. Saya menggunakan
dua indentor, yaitu indentor bola dengan indentor intan dengan penetrasi ada dua juga, yang 0,092 dan 0,062 mm. Jawab, diketahui hanya kan dua tadi, 0,292 dan 0,062. Lalu indentornya saya pakai dua juga, yang intan dan bola. Ini rumusnya yang tadi, yang untuk rumus Rockwell, R sama dengan E dikurang dalam kurung H per 0,002. Masukkan angkanya yang tadi untuk yang pertama, yang 100 ini untuk indentor intan, dikurang yang ini 0,092 per 0,02, didapatkan hasil 54 HR. Lalu yang 130 ini untuk yang indentor bola, dikurang yang 0,062 dibagi 0,002, didapatkan hasil 99 HR. Terima kasih telah melihat video ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.